be afraid. Trust in God. Trust in me also. Remember me. Ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ça ira. Les aristocrates, on les pend. Les aristocrates, on les pend. Presiden Donald Trump telah berkomentar bahwa parodi The Last Supper di Olimpiade Paris tahun 2024 kemarin sangatlah menghina agama Kristen. Have you watched any of the Olympics? I thought that the opening ceremony was a disgrace, actually. I thought it was a disgrace. Kedua, ada Elon Musk yang juga berkomentar bahwa parodi tersebut sangatlah ofensif pada kaum Kristiani. Namun ironisnya adalah profile picture Elon Musk di X yang menggunakan pakaian yang melambangkan anti-Kristus. Dijamin dapat diskon 100.000. Wah, Paling sedetik juga habis. dijamin dapat. Di promo Guncang 99 dijamin dapat semua. Nggak percaya? Cek aja dulu di aplikasi Tokopedia dan TikTok. Sekarang kita hidup di zaman jika kalian membenci atau ingin mengejek Tuhan, kalian gak perlu masuk ke gereja setan maupun menjadi satanis. Langsung aja bikin acara pesta ulang tahun yang kuenya itu bukan terbuat dari adonan, melainkan potongan kepala kambing. Lalu kalian upload deh di TikTok. Segampang itu kok menjadi penghasut, gak perlu sembunyi-sembunyi lagi. 7 tahun yang lalu I have met people in my past that could turn my song and what I sang into hidden messages. It terrorized me sampai gua pulang balik ke Indonesia. But now, they are out and about. Sekarang gue akan membahas unsur-unsur satanisme yang terjadi di Olimpiade Paris tahun 2024 kemarin. Mulai dari imagery darah hingga ada seorang laki-laki yang bijinya itu ditongolin banget di depan kamera. Mind you, the children are watching. Anak-anak juga pada nonton loh, karena ini adalah acara Olimpiade yang seharusnya nggak ada relasinya dengan seks, nudity, dan bahkan menghina agama. Namun, apakah ini sesuatu yang baru terjadi di acara Olimpiade? Sadly, it is not. Bukan yang pertama kalinya. And I really need God to come back to this very much earth as soon as possible. Sebelum Olimpiade di Paris yang satanik ini, lebih tepatnya di London Olympics tahun 2012, mereka ini membuat play lah dalam bentuk penghormatan yang sangat aneh yang diberikan dari NHS, National Health Service atau Layanan Kesehatan Nasional, yang dimana di playnya itu ada dokter, suster, dan ahli bedah semuanya berkeliaran dan menari-nari di sekitar tempat tidur ranjang rumah sakit ya. Lalu para suster-susternya ini membacakan buku dongeng lah kepada anak-anak sebelum mereka tidur. Setelah itu ketika mereka tidur semua, ada nih banyak shadowy figure atau iblis-iblis yang berkeliaran. Lalu kameranya ini menampakkan ada seorang anak kecil yang berada di dalam selimut dan masih membaca buku. Terus gak lama kemudian ia diawasi oleh karakter yang tampaknya seperti malaikat maut segede itu atau kematian. Dan ketika di zoom out ya, all the segment, bentuk lapangannya, stage, bahkan lightingnya, dan ketika shotnya dari jauh mirip dengan bentuk COVID. Mind you, ini terjadi pada tahun 2012. Selain itu, di lantai-lantai stage-nya ada pesan tersembunyi. Ketika kameranya itu diperlihatkan dari atas, salah satu pesan tersembunyi di lantai itu adalah "To die will be an awful big adventure." Dan itulah hidden messages yang sudah pernah terjadi di acara Olimpiade. Nah, sekarang kita lihat unsur-unsur satanic yang terdapat di Olimpiade Paris 2024. Pada hari Jumat minggu lalu, lebih tepatnya pada 26 Juli tahun 2024, Olimpiade di Paris ini mempunyai pembukaan acara yang telah menyinggung billions of people dikarenakan mereka reenact atau memparodikan Da Vinci's Last Supper atau perjamuan terakhir Yesus Kristus. I am a Christian. This did offend me. It also offended a lot of people who just want to watch the Olympics. Absolute
hell, I would let any child in my family go anywhere near the Olympics after what I just saw. The sad reality is, another billions of people lainnya tetap mendukung opening tersebut dan bilang bahwa itu spektakuler. It was a spectacular event. They reenacted the Last Supper using people from the LGBT community. They did a great job trying to be as diverse and inclusive as they could. Very inclusive, yeah. They had lots of diversity in it. The Last Supper of Jesus. Did you see that part? But for me, it's nice. I mean, LGBT, why not? Maka mereka bilang orang Kristen itu pada paranoid, sensi banget. Dan para pendukung opening tersebut ini bisa bilang begitu dikarenakan opening act-nya itu menurut mereka bukan imitating Last Supper, tetapi dewa Dionysus. Makanya ada orang yang berwarna biru, terus ada anggur, lalu perempuan yang di tengah itu Apollo. Makanya dia pakai mahkota halo gitu. Now let me tell you, banyak sekali lukisan Yesus yang depicted pakai halo juga di belakang kepalanya. Gue belum kelar nih. Alasan yang mereka bisa bilang begini juga karena dewa Dionysus itu representasi dewa anggur yang diasosiasikan dengan dewa pesta atau feast. Nah kan Olimpiade itu kan acara besar-besaran. Nah yang ini nih yang paling ditekankan sama mereka. Olympic itu berasal dari culture Greek, Yunani. Dan yang mendukung opening tersebut juga menambahkan informasi lagi nih kalau mereka itu bukan memparodikan The Last Supper melainkan lukisan Feast of the Gods karya Johann Rothenhammer. But the most interesting part was mereka baru mengakui bahwa itu Dionysus gak lama setelah komite Olimpiade bilang bahwa itu parodi The Last Supper. Awalnya mereka bilang oh ya that's The Last Supper, I'm sorry. Kata siapa? Itu Dionysus, kita gak pernah ngomong The Last Supper. They backtracked it. Terus kalau mereka taunya mereka itu benar dan bahwa itu dewa Dionysus whatsoever, mengapa videonya di take down? Mereka tahu loh bahwa itu offensive and they just did it to mock religion, menghina agama. And this also doesn't change the fact bahwa parodinya itu mereka sengaja banget pamerin telur burungnya laki-laki ini nih. Semoga gue bisa ngasih lihat ya fotonya ke sini ke depan kamera. And oh better yet, di depan si cowok itu tuh yang biji telurnya dikeluarin ada seorang anak kecil di depannya. Why? Korelasinya ini sama olahraga itu apa? Nothing. Bunda juga ngerawat aku kalau lagi demam. Mufagrip demam dengan kandungan paracetamol cepat dan efektif. Acara pembukaannya ini juga include kuda putih atau kuda pucat, suatu referensi dari The Four Horsemen of the Apocalypse, yaitu 4 penunggang kuda kiamat. Ada kuda hitam, kuda merah, kuda putih, dan kuda pucat. Gue udah pernah bahas ini sebelumnya di segmen Medusa, and y'all are welcome to watch it first if you want to. But here, gue akan jelasin secara summary dan korelasinya dengan apa yang terjadi di Olimpiade ini. Penunggang kuda putih itu melambangkan kekuatan, dominasi, dan antikristus. Sementara kuda pucat melambangkan kematian. Now y'all tell me, Olimpiade Paris ngapain ada kuda kematian? Menurut Book of Revelations lebih tepatnya, dan majulah seekor kuda berwarna pucat. Penunggang kuda itu menggambarkan kematian, dan ada seorang yang kelihatan seperti hantu yang mengikuti dia, yang menggambarkan kerajaan maut. Kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 bumi, yaitu kuasa untuk membunuh manusia di bumi melalui perang, kelaparan, penyakit, dan terkaman binatang-binatang buas. Gua yakin sebelum ini pembahasan kelar, kalian ini udah pada gatal mau ngetik di comment section untuk ngasih tahu gua itu bukan kuda kiamat, kuda putih, tetapi melainkan Joan the Arc. Dari artikel New York Times, they wrote yang menunggangi kuda tersebut adalah Joan the Arc. Lalu Instagram costume designernya juga ngepost dengan caption yang tertulis Joan of Arc. But then, selain Joan the Arc, orang-orang di Prancis ini bersikeras bilang kalau itu bukan pale horse satanic ini itu, tetapi Sequana. Sequana yaitu dewi atau goddess Gallo-Roman yang merupakan dewi sungai Seine. Apakah itu benar Joan the Arc / Sequana atau simbolisme dari penunggang kuda kematian yang di cover menjadi karakterisasi Joan the Arc Sequana? Jadinya seperti pesan yang tersembunyi gitu.
I have nothing against lagu metal, heavy metal, dan gue tahu imagery heavy metal itu ya pasti dark lah ya. Now the thing is, di sini masalahnya bukan sama Gojira atau bandnya maupun lagunya yang mereka bawakan, tetapi Olimpiade Paris membuat openingnya dengan tema bloody. Jadi begini, di video openingnya ada Marie Antoinette, salah satu figur sejarah penting di Prancis yang memang kematiannya itu dengan cara guillotine, makanya kepalanya itu putus buntung. Banyak orang tua yang kecewa karena mereka nggak expect acara olahraga seru yang anak-anak juga ingin tonton malah diliatin pala buntung nyanyi. So anyways, grup band Gojira ini banyak dikomenin kan ya, dan akhirnya dia berkomentar nih, lebih tepatnya kemarin banget. Gojira berkomentar dalam tanda kutip, ya yang namanya Perancis banyak darah, potongan kepala, dan menurut kita itu romantis. Kebayang nggak kalau ini di Indonesia kita punya acara olahraga yang dimana openingnya itu besar-besaran, terus ada penyanyi nih, tetapi si penyanyi ini pakai tema penjajahan Indonesia sama Belanda, dan ada gambaran karakter nenek moyang kita dari Indonesia lagi nyanyi tapi kepalanya buntung. Gimana rasanya lu? Snoop Dogg adalah salah satu famous figure yang membawa Olympic torch atau obor olimpiadenya. Well, apakah dia bertingkah di acara tersebut? Enggak, tetapi pilihan outfitnya itu, out of all his outfit, dia memakai kalung Baphomet yang terbuat dari emas. Setelah Snoop Dogg dapat banyak backlash karena kalung Baphometnya itu, akhirnya dia membuat video klarifikasi. Here's the video and I want you to watch it first. I don't know what y'all thought this was, but this is the GOAT. I had this made because somebody told me I was the GOAT, so I wanted to make me a GOAT chain. All that other shit y'all talking about, I don't know what y'all talking about, but this is the GOAT. Greatest of all time. With a blue diamond on his head, gold. GOAT. That other shit y'all talking about, miss me with that bullshit. So now y'all know the truth. It's a GOAT. Menurut kalian ini ketidaksengajaan atau tidak? Kalau kalian udah nonton video apology-nya, minta maafnya dari Komite Olimpiade Prancis, I'm sure you have seen it di YouTuber-YouTuber lain ya, jadi gue nggak perlu kasih lihat lagi di sini. Kayak ibaratnya sorry not sorry. Ya kita orang Prancis ya, ini kultur kita, dan kalau lu tersinggung ya kita minta maaf. Tapi ini values kita di Prancis ini, orang telanjang, seks dan cinta, bahasa kasarnya begitu bahasa kasarnya. En France on a le droit de s'aimer comme on veut, avec qui on veut. En France, on a le droit de croire ou de ne pas croire. En France, on a le droit, on a beaucoup de droits, voilà. Karena gimana ya, di zaman sekarang ini, apalagi orang-orang di luar sana, di ujung otaknya itu kelamin mulu, gak ada hubungannya sama Olimpiade. Kan yang minta maaf tuh ada 2 orang, dan si cewek ini keluar kata-kata, we intend to celebrate community tolerance. To celebrate community tolerance. Sampai sekarang gue gak ngerti, kalau mereka tujuannya ini untuk spread love dan kebersamaan dan unity, tapi malah mengejek agama, bahkan melarang orang-orang yang ikut Olimpiade tahun ini untuk memperlihatkan representasi agama mereka, which led to the next section. Seorang surfer atau peselancar dari Brazil yang ikut Olimpiade ini telah menceritakan tentang apa yang terjadi dengan dia dan rules atau aturan dalam berpartisipasi di Olimpiade Paris tahun 2024 ini. Jadi di surfboardnya dia itu ada ilustrasi Christ the Redeemer yang ternyata menjadi suatu masalah dengan aturan Olimpiade. Lalu komite representatif para peselancar di Brazil ngepost di Instagram dengan caption, upacara pembukaan bukan satu-satunya pesan anti-Kristen yang dikirim ke dunia oleh Komite Olimpiade. 2 minggu sebelum pertandingan, peselancar Brazil Joao Chianca diperintahkan untuk menyingkirkan gambar Yesus Kristus dari papan selancarnya atau dilarang ikut serta. Toleransinya di mana? Katanya celebrate tolerance. Kok toleransi agama Kristen kayak begini? Gue udah siap kok kalau video ini banyak yang nge-dislike, but here's the truth. Celine Dion merupakan salah satu penyanyi ternama yang perform di Olimpiade Paris. Some of you may not know, tetapi Celine Dion ini mengidap penyakit yang langka. It's really heartbreaking. Namun miraculously dia dapat lagi tuh perform, menyanyi lagi Jumat lalu. Sebelum dia mengidap penyakit yang langka ini, Celine Dion ini sempatlah membuat clothing line, lebih tepat ya baby clothing line, pakaian untuk para bayi. Tetapi ini bukan baby clothing line yang biasa, melainkan gender neutral.
baby clothing line. Jadinya dia nggak mau lagi tuh adanya simbol warna pink yang merepresentasi bayi cewek dan warna biru yang merepresentasi bayi cowok. Berikut video iklannya, and I really want you to watch it carefully. Jadi alur cerita video iklannya, Celine Dion ini menyelinaplah ke ruang bayi. Di samping itu dia juga membawa tas hitam yang misterius. And then what happened? Dia ini menaburkan suatu bubuk spells begitulah ke anak-anak bayi ini, dan baju-baju yang mereka pakai itu ganti menjadi baju dengan imaginary skull atau tengkorak, and there you go, baju bayi dengan tulisan New Order. Lu mau alasannya apapun, itu mau so edgy, maybe black and white baby clothing, you need to wake up. Lo mesti bangun, this is a spiritual warfare. Dan yang tadi udah gue bilang, mereka out and about, udah nggak disembunyiin sama sekali. Belum sampai situ aja, bisnis baju bayi Celine Dion ini yang disebut Celine Nunu punya Instagram page, dan salah satu gambar iklannya adalah anak-anak yang dipakaikan kepala kambing. Dan satu lagi, Celine Nunu juga membuka toko di Tel Aviv, Israel. 2 tahun setelah peresmian clothing line tersebut, ia mengidap stiff person syndrome. And now dia dapat menyanyi lagi di Olimpiade Paris 2024. Do you see what I'm getting here? Their agenda is the new order.